Yuk turunin ya guys. Oke. Yuk turun guys. Ya, Mantap bang. Semprot dulu nggak apa bang? Gimana? Bang, ini Ratna banyak jadi pertanyaan nih bang, kan udah dijadikan tersangka nih kan. Panggil banyak ya pertanyaan. Ya kan Lebaran, kamu aja baru pulang kampung kan? Ya udah itu mungkin jawabannya, itu kan bukan tugas saya nggak tahu detailnya. Tanya ke Mabes Polri lah, Dir Cyber. Orang kan baru kerja hari ini, ya. Kalau soal mengenai penahanan, memang kalau Undang-Undang ITE 27 ayat 3 kan ancaman hukumannya di bawah 5 tahun, jadi nggak bisa ditahan. Kan di bawah 5 tahun. Tapi kan intinya begini, kalau saya memproses lawan saya, semakin lama kasus itu, semakin nggak bisa tidur pihak musuh-musuh saya. Jadi nggak masalah kapan. Makanya saya tenang-tenang aja. Itu kan nanti tulus kan. Klien saya makin bertambah. Kalau orang sudah jadi tersangka, nggak tahu dia apakah kliennya masih mau nggak. Gitu loh. Klien saya bertambah, bisnis saya menggurita, ya. Dan bagi saya itu adalah piece of cake, itu hal kecil gitu. Yang menangani juga selama ini ada buah saya, kok saya nggak pernah peduli. Tapi kan tetap on the track kan, walaupun lambat, tapi memang saya udah bilang, saya itu dalam berperkara selalu kayak singa, tenang, intip, analisa, ya, amati, attack itu pelan-pelan, ya kan? Nggak apa-apa, mau semakin lama tersangka yang rugi siapa? Bukan gua, gitu loh, ya. Apa? Pihak dari Rasman sendiri sudah ada hubungannya apa? Yang pernah itu adalah melalui media. Mereka waktu di BAP konfrontasi melalui pengantarannya Kim diminta agar hubungi Hotman agar mencoba berdamai. Kalau saya mengatakan no way, ngapain gue berdamai kayak orang kayak gitu. Lagian level gue perkara gitu. Selama ini saya nggak kenal dia kok, kenal dalam arti pribadi ya. Nggak pernah ada berperkara kan, beda kan. Dunia saya kan perkara-perkara besar. Jadi memang dia hanya gara-gara marah aja, gara-gara Richard Lee memutus tidak nunjuk lagi sebagai kuasa hukumnya, dibilang saya merebut kliennya. Richard Lee itu bukan klien saya ikut partner, malah ikut beli saham di tempat dia. Saya beli saham di mana-mana. Udah lupain Rahmat deh. Bagi saya itu just Teddy Minahasa. Kenapa? Ya kalau Teddy Minahasa kita tunggu loh. Saya perlu menjelaskan kenapa saya membela Teddy Minahasa. Mungkin Anda tidak tahu dalam 5 tahun terakhir ini jerit tangis pencari keadilan yang datang ke Kopi Joni. Ada yang tiba-tiba jadi tersangka padahal nggak ada bukti, ada yang diperkosa oleh pelaku dan sebagainya, ada yang dianiaya, banyak benar pencari keadilan datang ke Kopi Joni. Dan waktu Teddy Minahasa sebagai karo paminal di Propam, polisinya polisi, banyak banget Kopi Joni itu pengais-pengais dibantu, tentu melalui saya. Misalnya kalau ada ketidakadilan oleh oknum polisi di daerah terpencil, dia langsung bantu. Bukan hanya 5-10, udah banyak banget. Nggak pernah lewat dari 2 jam dia langsung tanggapin. Nah sekarang giliran dia ada masalah, emang saya binatang? Orang yang sering membantu saya tidak bantu. Walaupun tidak membantu saya pribadi, membantu rakyat-rakyat kecil. Itu aja. Dan pertanyaan berikutnya adalah, orang yang mengatakan membela perkara narkoba itu tidak boleh adalah salah total. Contohnya kalau anak kamu, bapak kamu, tiba-tiba ketangkap narkoba di kamarnya, apakah Anda tidak nunjuk pengacara? Pengacara itu kan membela orang bermasalah, bukan membela orang agar bebas. Gitu loh ya. Jadi itu murni gara-gara faktor balas jasa karena dia sudah banyak membantu rakyat. Itu aja. Ya. Nanti putusan tanggal 9 Mei. Dan kita juga tidak mengerti kenapa untuk 5 kilogram dituduh hukuman mati, padahal yang 5 kilo itu pun sama sekali 1 ons pun nggak ditemukan dari dia.
1 kilogram pertama nggak tahu di mana. 1 kilogram pertama narkoba tersebut nggak tahu di mana. Tidak disita barang bukti, tidak disita pemakainya. Ibaratnya kalau orang dituduh membunuh, tapi mayatnya tidak ditemukan, berarti kan no kasus. Yang 4 kilo itu ada di sebagian di Kapolresnya, itu Dodi, sebagian di orang lain. Ya, bukan di dia, padahal itu ditemukan tanggal 11 Oktober. Padahal tanggal 24 September, Teddy Minahasa sudah menyatakan hancurkan, musnahkan itu. Kok masih ada penjualan di Oktober? Itu aja. Terus sekarang kita ngomong soal putusannya Pena kapan bang? Kenapa? Ngomong soal putusan. Kalau putusan Pena nanti anak buah saya yang pegang. Detailnya dia yang pegang. Ini baru bulan puasa soalnya. Baru habis liburan, saya belum nanya. Pengacara anak buah saya yang pegang. Cuman dalam waktu dekat ya Pak. Nanti saya tanya dia deh. Kan ini kan perkara saya kan ratusan, jadi saya nggak hafal semuanya. Anak buah saya yang pegang dan semua pengacara senior. All profesional. Laporan Ibaratnya saya dan limanya, kalau karate aku dan 5, mereka ban hitam, ban coklat gitu. Laporan terakhir yang diterima Bang Hotman mungkin apa Bang? Kenapa? Laporan terakhir Baru masih jawab menjawab. Kalau yang putusan kalau perkara pidana sudah sampai pemeriksaan saksi ahli, ya saksi ahli berarti dalam waktu dekat bakal ada pledoi dari pihak si terdakwa, ya. Jadi mungkin ya nggak nyampe sebulan lagi bisa putus. Kan sudah diperiksa semua, dia pemeriksaan terakhir kan saksi ahli. Habis itu pledoi pembelaan dari si terdakwa, kemudian oleh jaksa bisa jawab menjawab, replik duplik, baru ya 1 bulan mungkin sudah putus. Mulai kalau nggak tunda ya Pak. Nggak tunda. Ya ini kan perkara pidana sederhana, jadi nggak mungkin libat dari 2 bulan, udah pasti putus. Penyebab utamanya apa sih bang? Hah? Penyebabnya. Penyebab apa? Penyebab utamanya kenapa mereka? Siapa? Pena. Kok masih lu nanya sekarang, udah kasusnya udah kemana-mana. Lo tuh udah terlama nanya itu sekarang. untuk dari Udah 2 tahun. untuk dari keterangan Lu masih saksi. lu masih nanya kenapa panen? Bang Hotman, untuk dari keterangan saksi kemarin, saksi ahli mungkin potensi menangnya seperti apa Bang Hotman? Kenapa? Untuk dari keterangan saksi kemarin sudah disidangkan. Kan yang menang kan bukan gua, yang menang kan itu kan negara, tadi jaksa lawan terdakwa. Jadi jangan sekali-sekali bilang yang menang Pena, yang menang itu negara. Kalau pidana itu kan negara diwakili oleh jaksa. Jadi yang berperang itu bukan saya, bukan Pena. Yang berperang itu adalah jaksa atas nama negara. Itu. Ya. Ya. Udah ya? Yuk. Masih baru ngajar. Tahu udah 2 tahun.